wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pun. Iya Pun. Iya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Eka. Kali ini kita ada di segmen musik, tapi juga bisa di segmen pendidikan ya. Wah, ini adalah seorang dosen dari Unila, dosen musik Unila, dan dia juga fokus di alat musik tradisional ya, Bang ya. Saya panggil Abang, kalau mahasiswanya boleh lah panggil Bapak. Kalau saya panggil Abang aja. Ya, beliau bernama Bang Erizal Barnawi. Apa ini? MSN. MSN ya. Ada pendidikannya tapi di dalam pendidikan. Kasih gelar kayaknya. Kalau gelarnya apa itu? Siap. Minasagoro, bukan? Rajo Sebandar. Woi, Rajo Sebandar. Satu bandar itu dia Iya. ya kan? Kali ini kita akan membahas soal etnomusikologi Lampung. Artinya kita membahas soal musik yang ada di Lampung. Tapi sebelum kita ke musik, kita coba bertanya nih, apa kabar? Kayaknya udah sulit pertanyaannya kan? Tegang masalahnya. Ini luar biasa nih konten YouTube-nya Cowek Kami ini. Wow, udah booming di mana-mana ya. Makanya udah grogi kok. Mau ngomong apa ini? Padahal ya kalau di luar kamera kayak gini ya. Iya, langsung bingung apa nih, mau ngomong apa nih. Alhamdulillah tuh kabar baik. Terima kasih sudah diundang ke sini, sudah diajak juga ya. Saya juga mungkin berharap banyaklah sama Atu untuk bagaimana mengangkat kebudayaan kita itu ya. Atu ini salah satu representatif orang Lampung juga, Jimolpung. Jelma Lampung atau apa? Ulun Lampung, ya kan, yang membudayakan atau membudidayakan budaya Lampung. Wah, luar biasa. Banyak, saya lihat banyak banget. Ini wajib semua harus tonton ini. Iya, mantap. Bukan tonton aku apa, tonton kontennya kayaknya ya. Kontennya keren-keren loh, benar. Iya. Berbagai segmen yang ada dalam. Iya, betul. Saya pengen muji diri saya sendiri gini ya rasanya. Iya. Nah, bagaimana nih aktivitas sehari-hari selama COVID-19 ini? Waduh, nah kalau nanya aktivitas ini tuh luar biasa. Alhamdulillah, walaupun COVID ya, Allah tuh masih adalah kasih jalan ya. Tetap kita berjuang walaupun ngajar dengan online. Kadang-kadang juga tiba-tiba layar mahasiswa itu hilang. Kita udah ngajar aja moceh terus kan, tiba-tiba habis itu dia nongol udah terakhir gitu kan, atau tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu kan, nggak datang lagi dia ngajar, itu tidak ada. Pokoknya dosen itu nggak ada sama sekali. Kalau dulu kan pas lagi nggak lagi offline misalnya, mahasiswa datang ngetok pintu, boleh lah masuk kan. Kalau sekarang nggak tahu urusan, dia datang dia masuk, ya kan, dia keluar ya bodoh amat. Aduh, itulah salah satu kegiatan kita di COVID ini tuh. Iya, jadi kami ini, saya sama Bang Erizal ini mungkin sudah 7 bulan purnama ya nggak ketemu. Iya benar. Setelah COVID ini kok tambah ini jadi jual rebahan juga. Benar, itu salah satu juga. Ya. Jadi semenjak diberi kebijakan sama Rektor Unila juga untuk WFA, kerja dari rumah, ketemu benar setelah ya. Jadi atasnya kemeja, bawahnya celana pendek. Kan nggak ketahuan. Iya, nah itu untuk mahasiswa boleh. Udah banyak. Sering-sering mereka malah keangkat kakinya kan. Cuman kita ya udahlah diam, orang sama. Fokus di musik nih ya. Siap. Sebagai dosen musik, bagaimana nih responsif terhadap generasi kita soal musik Lampung lah. Ya, terima kasih tuh. Alhamdulillah, berbicara masalah responsif, antusias lah ya lebih tepatnya. Walaupun memang ini udah mulai masuk 2 tahun kitanya. Artinya sudah setahun lebih lah berjalan, sudah memulai 2 tahun nih COVID ini. Alhamdulillah antusias pemusik khususnya pelestari ya, atau yang melestarikan budaya Lampung dalam ranah musik tradisional masih tinggi. Terbukti ketika tahun 2020 prodi pendidikan musik di Unila menerima mahasiswa satu kelas itu 53 orang. Bayangkan saja. Saya juga ini satu kelas. Cuma saya masih bayangin tuh nanti gimana tuh kuliahnya. Ya kan biasanya kan setiap ruangan tuh 40 orang, 30 40. Nah 50 itu bagaimana? Apakah dia angkot nanti dia kan gue nggak ngerti juga, tapi alhamdulillah lah. Itu salah satu di tingkat pendidikan. Nah, ada lagi yang antusias masyarakat dalam hal ini di tingkat lokal ya, di Lampung ini
beberapa kali juga saya melakukan pelatihan di Sanggar, terus di daerah-daerah masuk ke Tulang Bawang Barat. Pernah saya melatih pengabdian saya juga di sana di kampung orang tua di Panarangan, Bandar Dewa. Alhamdulillah mereka juga mau datang berbondong-bondong mau belajar alat musik Lampung. Nah, ini yang saya akhirnya berpikir tidak ada yang Lampung ini istilahnya untuk musiknya ya akan tergerus zaman itu tidak. Karena saya yakin ya kita dalam hal ini saya dengan tim dan kawan-kawan yang memang berjuang melestarikan musik Lampung, memang kami benar-benar turun dan melihat langsung mereka. Mereka tuh mau kalau kita ajak. Maka kalau kitanya diam aja main manggung di belakang aja atau di depan kita, dia orang nggak akan mau ngedatengin. Nah, kita yang ini. Iya, jemput bola ya. Iya, kira-kira kayak gitu. Antara musik modern sama musik tradisional ini, peminatnya untuk generasi ke bawah ini seperti apa? Apa lebih banyak? Oke. Kalau itu saya lihat segmentasinya saja tuh ya. Cuman kalau berbicara menengah dari maksudnya SD, SMP, SMA di tingkatan Lampung ini, mereka masih sebelum Covid bahkan ya, saya menilai 5 tahun terakhir inilah ya, itu antusias bermusik mereka tinggi. Dalam hal ini kenapa? Karena ada perlombaan. Oh ya. Itu yang memang luar biasa juga strategi pemerintah ini untuk melestarikan musik Lampung. Adanya perlombaan, ya FLS 2N, terus lomba-lomba tingkat nasional, bahkan lomba tingkat provinsi. Ini yang menyebabkan bergaining positionnya musik tradisional ini terangkat. Iya, itu yang strategi luar biasa ini saya lihat. Nah, ya kalau mau daftar jadi muli apa gitu, mengenai apa juga harus tahu musik itu ya. Rata-rata bahkan jurinya selalu menjadikan nilai plus ketika si kontestan tersebut bisa memainkan alat musik Lampung, bahkan bisa menyanyikan lagu Lampungnya dengan lafal yang jelas ya, bukannya lafal totonya yang jelas lah intinya kira-kira ya. Nah, beda lagi sama yang musik popnya itu ya, maksudnya musik modern, pop, yang modern tadi ya tuh bilang itu juga ada segmentasinya. Dalam hal ini ya memang tidak semua bisa masuk kalangan sana karena memang tingkatan mereka udah berbeda. Tingkatan dalam hal bermusiknya, intelijensi dalam menangkap sebuah pengetahuan dalam bermusiknya. Makanya akhirnya itu kalangannya juga ada, walaupun ini seiring berjalan, artinya sama mereka pergerakan. Cuman untuk antusias terlihat langsung di masyarakat ya, saya melihatnya seperti itu. Ya kita lihat saja lah, baik di media massa ya, Facebook, ya Instagram, YouTube, antusias mereka tinggi. Boleh searching lah di YouTube, cari musik tradisional Lampung, langsung nongol semua, baik FS2, lomba-lomba, baik apapun. Ya artinya antusias mereka tinggi. Ketimbang kita melihat yang modernnya gitu. Karena memang ada edukasinya. Ya, itu ranahnya ke sana. Alhamdulillah ada mata pelajarannya ya. Kalau enggak hilang nggak itu? Nah, itu juga memang bisa jadi bukan hilang tapi mengurang seperti bahasa hari ini ya. Ya tapi alhamdulillah masih dipelajari kan. Alhamdulillah kan sudah buka. Alhamdulillah sudah itu. buka, kan? Iya, selamat. Kita kembali ke musik tradisional nih. Di Lampung ini kan sangat dikenal dengan gamelan, ada juga gitar klasik ya, gitar klasik. Kira-kira di Lampung ini sebenarnya hanya ada 2 itu atau sebenarnya banyak, Bang? Iya, cocok. Ini sesuai tadi tema kita ngomongin masalah etnomusikologi Lampung ya. Jadi salah satu, saya gampangnya gini deh, saya menggunakan 2 analogi sederhana dari salah satu guru besar kita, Prof. Hilman Hadikusuma, bahwa Lampung itu punya 2 suku besar, Saibatin dan Pepadun. Ya, walaupun banyak kontra juga di masyarakat, ya nggak bisa kita tuh Lampung. Benar memang Lampung. Cuman tetap kalau udah didudukin orang Lampung, Saibatin, Pepadun ngomong masing-masing nggak ketemu juga enggak, yang satu dialek A, satu dialek O. Nah, artinya tetap dong perbedaannya, tetap juga ada di permukaan kan gitu. Nah, jadi kalau saya melihat contoh sederhana dari ini dulu deh, dari suku saya sendiri, karena kebetulan saya Pepadun ya, atau juga Pepadun ya. Pakai ekam. Iya, makanya kan Jawa ekam, bukan Jawa sikam ya kan. Iya. Kalau dari Pepadun itu ada gitar klasik Lampung. Makanya saya pernah meneliti, alhamdulillah kemarin sudah saya temukan jawabannya. Di Lampung ini khusus untuk gitar klasik Lampung Pepadun itu yang memang paling tua. Maksudnya itu yang dia dari sebelum masa penjajahan memang sudah ada, sebelum masa atau masuk masa penjajahan, karena dia adanya akulturasi gabungan musik
dari Portugis menjajah di daerah Tulang Bawang yang akhirnya menghasilkan budaya baru, akulturasi digabung dengan masyarakat setempat dengan kearifan lokalnya, akhirnya gitarnya dari Portugis, vokalnya, petikannya itu dari orang apa namanya pemadun dari Tulang Bawang. Ini ciri khasnya jelas tuh, ya kan, ciri khasnya jelas. Tapi kalau yang saya buat lagi 2 klasifikasi, makanya saya ajarkan juga di musik Lampung, di pendidikan musik di Unila. Yang satunya namanya gitar klasik Lampung Pesisir. Lampung Pesisir. Nah kalau ini di tenar di era tahun 80-an, 80-an 90-an ketika apa namanya Ayah Ilham Bala ya mempopulerkan itu, yang alhamdulillah sudah saya wawancarai semua, saya bedah semua ke Ilham Bala, Edi Pulang pas yang mereka memang pejuang-pejuang gitar pesisir Lampung itu, memang mereka mengakui bahwa itu mereka mengadopsi dari petikan dari Batanghari, bukan dari Batanghari, walaupun populernya ngeliat Tulang Bawang, mungkin ada cara mereka lah untuk bagaimana mengeksistensikan. Ya, tapi di lain sisi mereka juga karena gambus ketika tahun 80-an itu sulit untuk dibuat dan alatnya tidak ada, yang memudahkan itu adalah gitar itu, yang akhirnya mereka adopsi ke gitar, petikan itu jadi, yang akhirnya ya kalau bilang tua-tuaan lah ibaratnya gitu ya, 2 instrumen ini, itu yang dari, makanya langsung saya buat di dalam penelitian saya, gitar klasik Lampung Pepadun dan gitar klasik Lampung Pesisir, ada 2 itu tuh ya. Terus yang kedua lagi kalau yang dari Pepadun ada yang namanya nyebut Klenongan. Nah, Klenongan yang musik perunggu Lampung. Nah, kebetulan itu ini dari Menggala biasanya kalau Klenongan. Iya betul. Nah, ini salah satu. Ini saya tunjukin dikit ini ya. Banyak juga nggak apa-apa. Saya tunjukin dikit ini ya. Nah, ini buku alat musik perunggu Lampung. Buku ini juga membahas tentang perunggu-perunggu, musik-musik perunggu yang ada di Lampung. Kalau di Tulang Bawang nyebutnya Klenongan, ansambel Klenongan yang biasa dipakai begawi nangin-nangin nanggung itu. Ya, kalau di Abung atau di Waikana nyebutnya kulintang atau kulitang ya. Terus kalau di pesisir, khususnya di masyarakat Sebatin, ada yang menyebutnya gamelan barak, atau ada yang nyebutnya juga talak kerumungan atau kerumungan. Talak kerumungan. Ya. Itu yang di pesisir. Itu yang perunggunya. Ada lagi serdap. Serdap Atau semacam redap atau serdap atau serdapan ialah rebana. Itu bukan mainan untuk rebana, hadrohan. Ini salah satu juga kesenian khas tradisional Lampung, musiknya ya. Banyak orang yang nggak tahu. Rebana itu dari Lampung atau sebenarnya dari kayak gitar tadi? Sama. Semua kalau itu akulturasi juga. Termasuk gambus tadi, gambus pesisir Lampung itu. Kalau di Pepadun nggak ada. Pepadun itu nggak ada gambus, walaupun akhirnya menyebar juga di masyarakat Lampung. Oh, jadi yang tadi dibilang gitar pesisir itu gambus itu? Bukan. Maksudnya dia terinspirasi dari gambus untuk membuat karya petikan gitar klasik Lampung pesisir ya, gitu loh. Terinspirasi dari gambus pesisir. Nah, terus habis walaupun ada orkes gambusnya. Yang menariknya ini kan sebenarnya bukan gambus tunggalnya, tapi orkes gambusnya yang membuat akhirnya banyak masyarakat masih melestarikan dan tertarik untuk melihat itu. Salah satunya di pesisir barat ada, di Lampung Barat ada mengenai orkes gambus. Terus ada lagi serdam. Serdam ini yang alat tiup itu tuh. Oh iya, beda ya. Serdap dengan serdam. Serdam. Nah, itulah yang kesemuaan tersebut kami ajarkan di prodi pendidikan musik. Ada tiga tahapan itu. Kalau kami mengajarkan itu ada 3 mata kuliah kami. Semacam suling ya. Oh, kalau yang Serunai. Serdam ya. Semacam suling, cuman panjang ya. Enggak juga tuh. Ada ya mungkin lebih kurang 40-50 cm lah. Segini dia ditiup dengan sirkulasi dengan motif-motif apapun. Kesedihan lah lebih tepatnya, irama yang dikeluarkan dari serdam itu gitu. Nah itu alat musik Lampung yang memang ya. Jadi kalau tolobala itu masuk ke apa, kulitang? Ya, nah beda lagi kalau tolobala. Ini pun juga sudah saya bahas di sini ya. Tolobala itu alat musik yang memang baru dia lah jadi pajang. Ya kelihatan bolak-balik nanti lihat ya bang. Iya. Jadi jadi abang ya panjang manggilnya. Jadi kalau dia talobala itu setelah saya wawancarai juga para pelakunya ya, itu memang beredar di era tahun 90-an juga ketika kebutuhan masa itu, ketika Gubernur Rumarsono ya waktu itu meminta para seniman Lampung, dalam hal ini pekerja seni di Lampung, untuk membuat sebuah garapan tari.
ketika masa itu tahun 90-an ya. Jadi minta buatkan, ayo Single. dong. Ya, maksudnya ayo dong Lampung ini biar punya ciri khasnya. Nah, karena punya dua suku ini tadi, akhirnya pinter nih seniman-seniman Lampung ini. Ya udah kalau gitu yang dari pesisir kita buat bedana yang sebenarnya ragam gerak. Iya. Nah, yang satu lagi yang dari Padun ini kita buat siga pautan aja. Kita disembah di orang. Nah, ini kan tadi keciri khasan Lampung semua yang kita kesepakati bersama, baik pola lantainya, gerakan termasuk musiknya juga. Gitu. Nah, akhirnya terciptalah namanya ensemble Talo Balak yang sekarang sudah menyebar di mana-mana, nyebutnya Talo Balak. Padahal ya berbeda. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau ensemble Talo Balak itu sudah dilengkapi, maksudnya sudah dipenuhi semua unsur. Jadi terlihat harmonis ada di dalamnya. Walaupun misalnya gini, Kulintang nggak harmonis juga, punya keciri khasannya. Kulintang tidak menggunakan gendang gitu loh, Kelenongan tidak menggunakan gendang gitu loh. Tapi kalau dia gamelan Barak menggunakan gendang, Talak Rumungan menggunakan gitu loh. Nah, artinya apa bedanya? Ya di situ letak perbedaan salah satunya. Selain itu nama tabuhan sama nama tabuhan Tabu Hupak misalnya. Tapi beda teknik permainannya gitu loh. Teknik tabu pola irama yang Tabu Hupak di Talo Balak sama pola irama yang Tabu Hupak di Kulintang itu beda. Gitu. Walaupun sama nama tabu atau tabu tari, gitu juga. Gitu. Dan itu sudah saya teliti dari tahun 2009, 2010 itu saya bedah itu terus, alhamdulillah. Ya termasuk ini salah satu karya di tahun 2009 akhirnya jadi buku ini gitu. Alat musik perunggu. Iya, makanya saya tidak menspesifikan judulnya Talo Balak, tidak. Saya menspesifikan alat musik perunggu Lampung gitu loh tuh. Karena ya di Lampung ini banyak ensemblenya atau banyak kelompok alat musiknya, walaupun dia dari perunggu, tapi itu tadi ya nggak bisa orang Lampung menggala nyebutnya Talak Rumungan, nggak ada perunggu, tahu aja Kelenongan. Iya, temu dia di orang Lampung, nah aku tangi jauh nggak mau dia nyebut di Kelenongan, karena kekayaan mereka sendiri gitu. Nah ini yang kembali lagi ke atas tadi, bahwa pepadun saya batin ini ada loh di permukaan turunan-turunannya. Gitu. Walaupun kita bukan memisah-misahkan, ya tetap kita Lampung Say gitu. Beda. Cuman ada kekayaannya. Ragam. Betul. Ragam. Itu kira-kira. Satu kan bukan berarti harus menyatukan. Ya. Iyalah. Dua unsur ya kan. Bang, tadi dibilang ada gitar klasik. Nah ya, gitar klasik itu artinya khas kita itu adalah petikannya. Betul. Petikannya itu apa saja untuk yang di tulang bawang? Ya. Kepadun ya. Menarik nih. Nah, ini keren juga nih. Sebenarnya ini tambahan lagi informasi itu ya. Kekayaan kalau mungkin kita menyebutnya di Lampung peting tunggal lah ya. Peting tunggal. Peting tunggal itu identik kalau di Lampung dua, gitar dan gambus, ya kan? Walaupun sebenarnya kembali lagi, gambus ini punya ensemblenya sendiri atau punya kelompoknya sendiri, ialah orkes gambus tadi. Terus gitar tunggal itu juga sama, punya juga. Contoh kita lihat Cidin, grupnya Cidin. Dia lengkap, dia kalau kita nontonnya dia nggak sendiri kak. Nah, walaupun tetap ngomongnya tunggal karena instrumen tunggal yang dinyanyikan satu orang menggunakan gitar. Nah kan tetapi ada sebenarnya penyebarannya bukan hanya di Lampung. Contoh di Sumatera bagian selatan ya, di Palembang, di Jambi, di pokoknya Sumatera bagian selatan ya, itu mereka nyebutnya sahilian. Sahilian ataupun ya sama konsepnya gitar klasik tunggal yang dinyanyikan dengan vokal tradisi dan petikan kearifan lokalnya mereka. Nah itu mereka nyebutnya sahilian. Itu ada di Sumatera bagian selatan. Di Mandar juga ada. Di mana Mandar? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu nyebutnya mereka sayang-sayang. Nah, makanya bahkan mereka langsung mengidentikan sayang-sayang Mandar. Nah ini tambahan informasinya saja ya. Nah punya juga kearifannya dengan gitarnya sama, gitarnya persis sama kayak Spanyol itu atau Portugis itu, tapi petikannya dan vokalnya yang berbeda. Nah beda juga kita di tulang bawang. Nah tulang bawang sama, seteman ada dua dia, ada dia stemannya, ada dia nama petikannya. Nah aku tadi nanya nama petikan. Sebelum masuk petikan ada nama stemannya. Steman itu tuning sistemnya lah atau penalarannya. Ya, sistemnya itu lagi kira-kira. Jadi ada dia namanya stem B. Stem B. Ada dia stempal. Stempal itu asal kata dari pales. Ketika orang Portugis itu melihat masyarakat tulang bawang main, dilihat dia itu pales yang nggak memainkan, itu fals.
fals. Nah, cuman orang Lampung jadi nggak bisa ngomong F. Jadi Iya, fals. cuma bisa ngomong P. Jadi pal. Oh, iya. Jadi nggak bisa juga dia fals gitu, nggak bisa pals. Nggak juga bisa. Ada pal. Pal. Jadi Disingkat dia. orang Lampung manggil Iwan Fals tuh Iwan Pal. Iya, iya, lebih kurang gitu. Bisa orang ini. Awas Iwan Fals kesini itu, iya kan. Nah jadi itu stem pal. Ada lagi stem kembang kacang. Stem Ah, baca. ada Itu stem. enak banget itu. Ya, ada stem cerai kasih atau serai kasih. Nah itu stem-stemannya. Nah kalau petikan-petikannya itu turunan dari steman itu. Misal contoh stem pal tadi. Stem pal nama petikannya petikan pal juga karena dia khusus tersendiri. Stem pal ini keren nih. Ini podcast ini sudah ngajak psikologinya nih luar biasa. Pikir gue tuh cuma ngobrol-ngobrol santai. Rupanya udah diajak ngebedah, gue agak pusing ini akhirnya. Ya, Iya. ini bentar ya guys ya. Ini kan AC ya sebenarnya. Iya. Itu keringetan loh. Asli, suruh mikir mau nggak mau. Mikir. Apa pakai papan tulis aja kita ya. Jadi ya tambah ya, nggak apa-apa lah ya. Iya. Namanya juga podcast. Iya. Iya, biar edukasi juga. Iya. Jadi stem B itu turunannya ada nah stem pal tadi salah ya, stem pal dulu. Stem pal turunannya petikan pal, stem pal, petikan pal. Dengan stem yang berbeda, petikan berbeda. Nanti bisa cek di di mana ya? Di ini saya, di blog saya ada, di blog saya ya. Oke, kita tulis di Iya. deskripsi. Atau nomor handphone aja lah, handphone nanti gue jelasin. Iya, biar gak penting pala. Gak bawa gitar masalahnya, bingung gua. Terus habis itu Habis dipertanyakan dosennya ini. iya kan, yang ngobrol ditanya sama psikologinya coba, pening lah. Nah terus habis itu ada stem B namanya. Stem B. Nah stem B itu yang terkenal salah satu petikannya adalah Kris atau petikan satu kris. Nah itu salah satu petikan di stem B itu. Terus ada lagi apa di dalam stem B itu selain satu kris atau kris, ada lagi yang nyebutnya kris, ada yang nyebutnya lagi stem apa namanya keroncong pandan, terus tambul, ya kan, kawayan. Jadi kayak ini ya. Ya pengaruh, ada pengaruh karena Cik Din mempopulerkan itu. Kurucung, ada yang nyebutnya kurucung, ada yang nyebutnya keroncong, keroncong pandan. Iramanya ya hampir kayak tambulannya di keroncong di Jawa ya. Ya pengaruh itu pastilah. Ya namanya musik alkulturasi kan, ibaratnya musik yang dari A dengan B menghasilkan C itu kan pasti Iya, pasti ada pengaruh itu. akulturasi. Iya, iya. Ya itulah dan lain-lainnya lah tuh ya. Makanya benar kayak gitu. Itulah ya. Kalau mau panjang nanti kita ganti kontennya ya. Iya, konten khusus bahas musikologi. Ampun juga. Nanya kita ya. Iya, lanjut tuh. Tapi memang keringetan loh. Asli, langsung mikir gua. Ampun. Enggak apa-apa, bagus. Ketawa ngelihat Hmm. psikologisnya. Iya, tiba-tiba Merah gitu mukanya kan. kan. Apa kita ngopi dulu? Ini Ih, ngopi asli, Lampung. ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Ngopi Lampung ini. Iya, endorse ini. Coba kembalinya endorse kopinya. Asli. Nah, untuk yang kita ini geser ke pesisir nih. Cocok. Nah, kalau di pesisir, kalau gitar klasik Lampung pesisir memang karena itu tadi ya, kebutuhan di masyarakat itu mereka lebih ke karya langsung, tidak bukan tidak juga, artinya tidak terpikirkan ke ranah sana lah intinya gitu, yang akhirnya menyebabkan mau nggak mau mereka memikirkan langsung judul karyanya saja tanpa nama-nama ataupun struktur sistem musiknya. Saya langsung tanya, memang ada sih mereka sebut nama petikan 3 serangkai, mereka sebut ada Salimpat, itu juga sering masih menjadi booming di sana, dan petikan Batanghari. Jadi mereka mengidentikan nama steman dan petikan langsung, sama kayak konsep di Pepadun ini kan stem pal, petikan pal, udah gitu. Nggak ada turunan lagi, nggak ada, cuma stem. Ini namanya stem Salimpat, petikan Salimpat. Nah, cuman ada salah satu seniman juga yang menyebutnya ada yang gongsai, gonghua. Jadi karena gong itu karena dia ngegong dung ding 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 gong ding 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 dung. Jadi dia yang lebih gongannya itu menjadi ketukan petikan itu yang akhirnya disebut mereka dengan gongsai. Ciri khasnya di gitu. gongnya itu ya. Iya, maksudnya di petikan gungnya itu kan. Bass kalau Iya, ini. bassnya lah kalau di gitar itu. Itu petikan-petikannya. Ya sedikit itulah. Memang kearifan lokal yang ada di pesisir itu salah satunya gitar klasik sekarang juga lagi booming ya. Masyarakat juga sudah banyak yang suka. Perlombakan juga ya. Iya. Oh ya, itu luar biasa. Di 2020 sebelum pandemi
alhamdulillah kita juga juri di itu 4 hari 4 malam kita udah mau kayak begawi ke juri kan. Ya, Tinggal gitu. 3 hari lagi tuh. Iya, Langsung asli, ngasih langsung gelar. naik gelar. Itu kumpulan luar biasa para dinas ini. Tambah ada Lampung kapan tuh bang? Lagi. Iya. Iya, dibuat gawi tempat hari 4 malam. Jadi Apa yang jadi? enggak nerusin enggak kepala dinas enggak? Kita baru tahu, kita tunggu aja. Kita tunggu ya bang ya. Iya. Apa sebut juga namanya? Ya enggak apa-apa biar Nggak naik. tahu gua. Biar naik honor jurinya. Bagus. Kalau Oh, bagus. oke lah bang. Iya. Thank you bang. Tambah Iya. lagi dong. Ada lah Coek pokoknya kamu. orang itu. Iya. Iya. Nah, kalau tadi kita ke peting gitar ya. Peting gitar, peting sama enggak itu? Iya. Iya Peting peting gitar. atau peting tunggal, peting Peting gitar. sama ya? Ya, kalau dia disebut peting gitar berarti spesifik Ke gitar. Kalau dia peting tunggal, Iya. orang bisa mengklasifikasikan dua. Pemain. Satu pemain tapi 2 instrumen yang bisa ditebak apakah dia memainkan gambus atau gitar, kan gitu. Oh, gitu. Oh, Kalau gitu. dia peting gitar berarti udah pasti gitar. Pasti kita. Nggak mungkin dia mainin peting gitar dia mainin gambus. Oh, iya, Nah, benar-benar. peting gambus oh berarti dia mainin gambus, nggak mungkin dia mainin gitar. Nah, gitu. Dan itu udah Kecuali kalau alatnya nggak ada. peting Iya. apa ya? Iya nggak ada. Dia alat nggak ada. Ada kejadian lo tuh lomba. Jadi lucu nih. Jadi dia nggak punya alatnya gambus. Apa yang Nah, mau dipeting? iya dia lomba nggak dia bawa gitar. Ah. Nah ini kan lomba peting gambus dia bawa gitar gitu. Oh, iya. Pas sudah selesai beres ditanya, kami tanya kenapa bawa gitar kok nggak bawa gambus? Nggak ada. Oh gitu. Beli, woy. Ya oke. Pinjem kan? Ya itulah mungkin saking ininya kan. Iya, ini enggak artinya itu mungkin pembenaran ya, pembenaran si Hmm. peserta ya. Hmm. Mungkin yang dia tahu adalah karena dia dulu pemain peting gambus, orang mengenai peting-peting, nah dia bawa gambus. Iya, iya. Atau dia bawa gitar karena ini salah satu artinya salah satu informasi di luar sana belum tentu tahu peting gitar itu ternyata khusus gitar. Iya betul. Yang lah. mereka tahu ting Iya, kalau peting aja. Iya ya kan? Ya, Seperti itu. gitu. Nah, kita setelah ke gitar dan gambus, ini ada yang namanya tadi apa? Kelenongan, Ya. ada apa tadi gamelan balad Ya. dan sebagainya. Ini bisa disebutkan Bang, apa saja alat musiknya itu? Oh ya, ininya ya turunannya ya. Iya. Ya kalau secara keseluruhan Karena namanya kelenongan itu kan bukan tunggal ya, bukan kayak gitar aja kan. Oke, kita ngomong kelenongan lah. Aku sudah ngomong kelenongan. Ya. Kalau kelenongan itu kan kalau dalam kajian musiknya kami istilah menyebut ensemble-nya. Atau secara keseluruhan adanya turunan-turunannya itu instrumen ataupun alat musiknya. Nah, alat turunan ensemble kelenongan itu yang ada 6 pencon di depan itu atau ada 8. Atau ada bahkan ya 6 itulah paling banyak ya kalau di tulang bawang itu rata-rata ya. 6. 6 sampai 8 artinya ya. Ya 6 sampai 8 ada di tulang bawang ya. Terus salah satu tabuhan yang populernya tabur Raja Munggalo itu juga salah satu populer dari sana ya. Nah itu ada lagi instrumen lainnya misalnya pepetuk. Pemetuk itu yang 3 pencon sama 3 biji, cuman dia yang dipukul untuk sebagai apa pola penyatu ritmenya lah intinya gitu ya. Terus ada gongnya, ya gong. Terus ada lagi bujih yang dari besi yang di cek itu bujih kalau kita bujih kalau pesisir, kalau kita bujih gitu ya nyebutnya. Apalagi ya? Terus, iya, bingung. Oh ini. Iya, bendi, canang. Bendi, canang itu juga ada ya. Itu yang dimainkan di Begawi lah. Nah, cuma memang khusus untuk di daerah Tulang Bawang ini saya juga lagi konsen lagi membedah nanti di sana tabuhan yang tua-tuanya apa. Karena gitu. memang sudah banyak yang berkembang di sana gitar klasiknya ketimbang perunggunya dan kelenongannya. Itu ya turunan-turunan instrumennya. Kalau di dia tidak menggunakan gendang gitu. Kalau di sana tidak menggunakan alat kulit ya. Dia orang pure semua dari perunggu gitu loh. Pure semua perunggu. Gitu pun juga di Abung sama pure semua menggunakan perunggu. Tapi kalau udah di Lampung Barat menggunakan kulit dari sana. Terus kalau di pesisir Lampung pesisir khususnya dari Kalianda sampai Tanggamus itu sudah ada mereka menggunakan kulit ya, dalam hal ini rebana ataupun gendang. Kalau di ini mana ada yang nyebutnya gindang huwa putu atau gindang putu dan gindang huwa tawo. Jadi gendang yang 2 muka kayak gendang Jawa gitulah. Tapi sisinya sama.
Kalau gendang Jawa ada itu yang kan besar kecil kan? iya, kalau yang Jawa itu kan yang kanannya itu atau kirinya itu kecil, Besar. kanannya besar. Nah, kalau yang gendang gua tawoknya Lampung ini Sama. sama-sama besar, kiri kanan tuh besar semua Oh. sama. Nah, itu ada gitu. Ya itulah itu yang instrumen-instrumen atau alat-alat musik yang ada di musik Perunggu Lampung. Selain turunan ya, yang asli ya, tradisi artinya gamelan bala, Hmm. terus kulitang, terus Hmm. kelendongan. Yang membedakan talo bala itu apa? Nah, Kan gendang ada juga ya, gitu. ya. Nah, yang membedakan Talobala itu, ensemble Talobala itu dia menggunakan semua. Jadi struktur susunannya itu di tengah itu 6 itu disebut mereka kulintang. Nah, kalau kita kan kalau di apa namanya tempat kita nyebutnya tetap kelendongan juga. Nama ensemble itu berangkat dari nama alat musik yang pencon yang ada di depan itu. Nah, tapi kalau di Talobala enggak. Di depan itu ada 6 biji disebut dengan apa kulintang, 3 biji sebelah kiri disebut pepetuk, sebelah kanannya disebut apa namanya belita. Belita, ya. Belita itu instrumen-instrumennya ya. Terus di belakang di sebelahnya sananya lagi ada 3 biji lagi itu namanya kempiang. Ngempiangin aja, nambahin ngeramein. Terus ada lagi dia gujihnya itu dua, jadi gujih 1 dan gujih 2 yang kadang-kadang mengimbal dia. Ya itu karena memang tadi pengaruh seniman yang sudah berkreasi ke sana. Terus Ada serdap juga. Enggak, dia nggak pakai. Terus habis itu dia pakainya apa namanya gendang putuk, gindang putuk namanya. Gindang putuk itu ya gendang dok-dok lah kalau orang nyebutnya apa seniman-seniman sini. Tapi kadang kalau nggak ada semuanya pakai serdap itu, pakai rebana itu dipukul orang. Kalau nggak ada, tapi aslinya sebenarnya nggak pakai itu ya sebenarnya. Nah terus habis itu ada lagi guji, ada bendi, canang, tawa-tawa. Apa tuh tawa-tawa? Tawa-tawa itu apa ya? Pencon gong kecil yang nggak ada pentolnya itu loh di tengah. Gong kecil yang nggak ada pentol Iya, yang yang tengah. kecil itu ya. Kalau yang Iya. gede kan ada pentolnya tuh ya. Ya nggak gede juga, yang kecil juga ada pentol. Oh, iya, Tapi nggak gede banget. iya, tapi yang gede juga ada gongnya. Jadi kayak yang nggak segede juga dengan Iya. pentol jarum pentol saya ini Iya, ya. asli. Ada pentolnya kayak. Nah, kita ke serdap, Bang. Nah, serdap ini apa yang membedakan rebana ya sama? Iya. Nah, dengan rebana-rebana yang ada di luar. Beda jelas kalau kita itu. Apa tabuhnya juga? Tabuhnya juga beda. Kalau di Serdap Lampung ini yang terkenal kan tahtimnya. Tahtim itu ya nama motif iya. pukulannya ya. Motif Nabung, pukulannya tahtim. Terus ada lagi tekol, ya tekol tahtim. Terus ada lagi motif kalau kita bisa anggapnya ada 3 lah atau ada 4 lah ya. Motif 1 disebut dengan kelabai. Terus motif 2 disebut paningkah. Motif 3 disebut dengan kelik. Nah ini ada motif-motif tabuhan yang di dalam musik tersebut gitu loh. Jadi ya sah-sah saja itu ada di masyarakat. Orang nyebutnya pola 1, pola 2, pola 3 enggak ya masalah. Tapi itu motif yang Lampung dan ketara jelas kok karakter serdapan ataupun pola-pola serdap yang untuk ngiringin pencak ada, yang untuk ngiringin zikir lama atau zikir baru juga ada. Gitu hadrohan istilahnya kalau kata umumnya. Gitu, kalau kita kan kedapan kalau kita ngomongnya dari. Tabuhnya berapa, Bang? Yang kita kenal hari ini untuk khas Lampung. Iya. Ininya. Pakung kelapa kupung. Saya ini tuh mungkin belum bisa juga menjawab berapa nama ciri. Cuma mereka tuh punya motif sendiri. Terkadang kalau saya ini apa nama motifnya? Ini motif 1 kata orang. Oh, gitu. Nah, atau kelabainya begini. Misalnya kelabainya dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Oke lah, ini kita sebut motif zapin sederhana. Tapi kadang-kadang ya ini motif Lampung gitu aja. Nah, itu tadi yang saya bilang, terkadang mereka tidak terlalu menyibukkan. Karena motif zapin itu seperti yang Arab ya. Iya pengaruh lah. Pokoknya kalau Melayu ini pasti pengaruh dari sana kan, termasuk turun di Lampung juga. Cuma maksudnya terkadang yaitu seniman-seniman di Lampung ini tidak terlalu konsen ataupun fokus memikirkan di situ sistem musiknya tidak, tapi mereka lebih ke karya. Ayolah kita cepat buat karya, intinya gitu loh, karya. Nah terkadang kita yang sebagai ilmuwan ini sering kesulitan, kita kasih nama yang lain itu nanti nggak terima ada orang kan gitu. Nah itu jadi konflik lagi ujung-ujungnya. Tapi memang kalau bicara tidak terima atau tidak terima, orang Lampung ini kan memang ini ya Bang ya, punya keunikan dia itu kritis.
Ya. Unik, saya nggak bilang itu jelek. Iya, iya. Kayak malesnya itu. Kalau saya kan males, kalau bisa orang kenapa harus saya itu kan? Enggak itu. Tapi saya nggak bilang itu jelek, itu unik. Iya sih. Iya kan? Iya sih, tapi itu ini nyebabin Lampung berkurang terus kan. Nah, itu. Terus ya. Iya. Itu. Dan kita yang dikritik itu sebenarnya biar kita lebih membangun. Iya, kalau Lampung memang gitu. Saya akui di mana-mana yang asli Lampung ya, suku Lampung memang untuk kritis itu bagus. Kritis, ya, ya. kritis itu bagus memang cara berpikir mereka. Ya banyak juga saya akui kawan-kawan dari Kalimantan, Sulawesi, kalau pas waktu saya di Jogja ya sekolah saya kan di sana, ikut organisasi saya di sana, ya mereka bilang rata-rata memang kawan-kawan Lampung ini kritis untuk melihat suatu objek Iya. ini ya. Tinggal gimana yang dikritisi itu akan terus maju terabas atau Iya. ayo udah lagi ya capek Iya, saya. itu yang sering terjadi di Akhirnya Lampung buat itu. gitu. Iya, sering terjadi di Lampung. Siapa ya yang lagi di kontes nyanyi ya, kalau nggak salah dangdut apa itu, Ah. gara-gara orang pesisir pakai baju pepadun Ah. kritis kenapa. Waduh ya. Iya itu juga sebenarnya di Lampung ini juga satu sih sering itu selalu saya ajarkan ke mahasiswa saya ada 3 cara untuk menangkal kayak gitu yang terlalu jauh kritisnya. Apa? Terlalu ego. Iya. Pertama sadar diri. Sadar diri kita itu siapa? Ya kan, walaupun kita juga juri, kita lihat lagi juri itu kan nggak semua yang bisa kita pegang. Juri itu biasanya ada 3 unsur, dari akademisi, dari praktisi, atau dari unsur pemerintah, atau dari unsur yang memang berkaitan dengan konsep itu ya. Acara itu. Tapi kadang-kadang praktisi ini udah ngalah-ngalahin akademisi. Maafnya kamu udah ngalah-ngalahin kayak orang sudah sekolah semua, udah dunia itu dia pegang. Ya ntar dulu kita, ada ilmuannya. Ada keilmuan. Nah, terus ada lagi yang pemerintah juga kadang-kadang itu tadi kan kamu utusan yang ngerti ini 2 orang ini praktisi akademisi ini udah mau ngalah-ngalahin. Nah ini yang kadang-kadang nggak tahu sadar diri. Nah kedua saya bilang sama mahasiswa saya sadar potensi. Iya dong, kamu semana potensi kamu, tapi kayaknya kalau udah mau ngomongin orang itu udah dunia ini udah kuasai semua. Kalau kata emak saya tuh aku mati ke apu. Istilahnya kalau dia ngomong itu sudah kayak mau mati napi. Api tuh mati, mati kalau dia udah ngomong. Kena tiupan anginnya. Iya kan. Nah itu sadar potensi siapa kita. Baru sadar diri, sadar potensi, baru sadar posisi. Nah kalau udah sadar posisi ini udah enak aja. Nah cuman sering itu tuh. Ya itu tadi gimana termasuk lah kebudayaan ini. Iya kan? Itu yang kadang-kadang jadi ini untuk yang tapi pada yang tua atau yang lebih mengerti, lebih paham tentang adat budaya. Orang-orang kalau Bang Erizal ini kan akademisi ya, dia bicara teori, dia bicara prakteknya gitu. Nah seperti kami ini kalau terlalu dikritisi dengan keras, yang tadinya mau berbuat nggak jadi. Gitu. Terus juga ini pesan juga tapi lagi pada kita semua orang Lampung asli ya yang merasa punya Lampung, ketika ada suku lain yang mencoba mempelajari, meneliti dan sebagainya, jangan langsung kamu tuh bukan orang Lampung katanya. Apa tahu kamu tentang Lampung. Nah itu yang harus malah kita harus bangun semangatnya. Betul. Iya sih itu juga sering saya lihat ya, ada diskriminasi. Saya dulu pernah tuh, jadi penelitian saya 2013 dulu, ya turun saya penelitian kan ke lapangan. Dia orang nggak tahu kalau saya ini anak salah satu tokoh yang di kampung itu kan gitu. Kita kalem tiba-tiba udah teguran sama bujang segala macam. Ini Sultan ini kaget. Kok kamu kenal sama dia? Lah kawan saya bilang. Kamu anak siapa? Saya cerita. Nah baru dia malu. Artinya jangan mudah menjustis. Ntar dulu deh gitu loh. Ntar dulu lah. Lihat dulu. Iya. Nah untuk yang contoh yang baju tadi, baju dia pakai pesisir. Mohon maaf tapi lagi. Beliau yang lagi berlomba itu kan membawa nama Lampung. Betul. Bukan membawa nama kesukuan dia, buai dia bukan. Dan dia lagi berjuang di luar. Apapun yang dia lakukan itu jangan dikritisi dulu, tapi disemangati. Iya, apa ya tuh ya, saya juga bukan sekali 2 kali juga ya pentas ke luar negeri ya. Alhamdulillah juga sih masyarakat di luar negeri sana tidak terlalu kritis melihat itu. Bahkan kadang-kadang saya sedih. Apa saya sedih saya? Mereka bilang ini dari Indonesia. Indonesia bukan Lampung. Bukan gitu. Apa paradigma mereka gini loh. Indonesia itu Jawa loh. Indonesia itu apa nama budayanya ya. Artinya ketika kita ngebawa ke luar negeri, bawa nama Indonesia, bawa budaya Lampung, kok orang di luar sana bilang inilah
ini Indonesia. Nah itu jadi pertanyaan besarnya. Bertanya mereka ya. Nah kita yang di bawah lagi pening mau ribut terus, di atas aja itu belum mengakui. Maksud saya ini nanti dulu kalau kita sudah duduk di atas, nah barulah ayo gitu kan. Nah ini kita baru keluar. Iya, Jadi kalian orang karena terus. memang bukannya si beliau-beliau yang lagi berlomba atau lagi pergi ada bertugas untuk Lampung ini nggak bisa dikritisi, itu membuat psikologis juga bang. Iya, iya. Psikologis yang tadinya dia ini ketika beramai-ramai orang Lampung menjadi netizen hanya gara-gara dia pakai baju itu akan membuat psikologis dia berkurang dan akhirnya dia nanti lombanya nggak fokus. Ada di Lampung ini memang ada orang yang konservatif, artinya terlalu dia sayang dengan budaya dia, ya yang akhirnya dia nggak sadar, keakuannya keluar. Ada yang orang yang bukan lagi konservatif, tapi sudah apa ya, sudah terbuka lah gitu kan. Ya menurut saya sih kita harusnya udah, apalagi udah dunia canggih kayak gini tuh ya, sudah apa berkembang semua, udahlah gitu loh. Kita lihat konteksnya saja sih, lihat kontennya saja, dia lagi di posisi apa, di wilayah apa. Enak kok semua itu. Ya dan per-peran aja lah, kalau memang nggak senang atau memang ada niat lain jangan kritik. Udah ngomong aja per-per, ada kopi nggak? Kira-kira kan gitu. Jangan ngomong kemana-mana, ujung-ujungnya mau minta kopi. Kan gitu. Iya juga, saya ada kopi, kalau gorengan nggak ada, bawa. Iya, kan politik ya kan kayak gitu. Ada lagi ya, kamu ngomong panjang lebar ujung-ujung minta rokok. Nah, kan? Kalau nggak dia datang udah bawa rokok, tapi Iya. pas di depan orang di kremetnya, Nah. kosong. Ya, kira-kira gitulah, Politik. itulah yang terjadi di Lampung masih sama kayak gitu. Iya. Itu ada kita saling dukung lah. Nah, tapi Ya. itulah unik kalau kata saya. Iya. Unik ya tadi Pak. Iya. Tadi sudah bahas serdam, ini soal serdam. Nah, apa ada beda juga? Beda, kalau Serdam itu ada tiupnya tuh. Bukan dengan daerah lain. Oh iya. Kenapa di? Itu pengaruh dari Pagaruyung juga ya, maksudnya karena di sana di Pagaruyung ada Serdam, di apa di orang Minang ya, maksudnya di Sumatera Barat, terus di Sumatera Utara juga Sordam, mereka nyebutnya Sordam. Serdam kalau kita juga kita Serdam, Pagaruyung sana atau Minang sana nyebutnya Serdam, kalau di Batak nyebutnya Sordam, terus kalau di Aceh Sordam juga kalau nggak salah namanya. Jadi memang pengaruhan turunan kita, karena kan wilayahnya ya wilayah turunan. Kalau kita kan juga di pinggir sini kan, dan itu pengaruh memang jelas di Lampung Barat ya. Nah, kalau di kita nggak ada, maksudnya di Pepadun nggak ada, karena memang alat tiup tidak ada. Kalau karena mereka pesisir kan, pinggiran laut semua, dekat memang dari Sumatera Barat. Mungkin juga. itu awalnya dari kerang kali ya dulu. Oh, enggak. Karena pesisir kan, kau nggak Pepadun nggak akan tiup. Enggak yuk, kalau mah ya nggak gitu lah. Nggak ketemu kerang di sana. Bukan gitu. Orang Lampung kita ini sibuk orang di dalam, ya kan? Iya di dalam. Adalah sibuk mancing. Sibuk mancing. Iya. Itu bedanya. Bedanya ya. Kalau bunyinya ada ini nggak? Ada ini itu sendiri. nadanya ada do re sol ya, terus ada miringnya, terus tengahnya ada, dan dia itu iramanya identik dengan irama kesedihan. Jadi irama kalau kita dengar itu pokoknya langsung kerasa sedih aja iramanya itu. Iya. Dan nggak semua orang bisa memainkannya karena teknik sirkulasi tadi kan. Teknik sirkulasi itu apa? Teknik yang dia niup nggak berhenti. Dia niup tuh nggak putus-putus napasnya. Namanya teknik sirkulasi di dalam itu Serdam itu, dan itu biasanya dikombinasikan dengan apa namanya sastra lisan Lampungnya. Jadi ada Serdam kayak itu. kayak apa? Warahan apa segata yang pakai itu? Waran segata juga enggak, ya kayak haiwang lah, haiwang, terus muaya itu kan, terus nanti ada serdapnya, ada gamelannya dimainkan di itu kan, terus ada gongnya juga. Nah, ya kita ke gamelan ya tadi. Nggak bicara soal gamelan, apa karena Iya. keseringan ngomong gamelan Iya. nggak disebutin tadi gitu kan? bukan Salah kayaknya sudah banyak ya, sudah Iya. udah tahu nih. Kayaknya sudah banyak tokoh-tokohnya juga. Jadi saya membranding diri saya ke yang lain aja lah. Tapi Gitu itu kan. adalah salah satu musik juga ya? Iya, itu musik. Itu udah rame itu. Udah rame dia. Iya, kita ramein yang lain dulu lah. Pertanyaan Masa saya, terus, kan kenapa gitu. cuma gamelan yang rame? Apa karena gamelan itu menjadi mata pelajaran atau mata kuliah dari sistem pendidikan kita di Lampung? Dengan bagaimana dengan yang lainnya? Enggak, sebenarnya sama tuh. Apa? Kayaknya SD nggak mempelajari Serdam, nggak mempelajari gabus, SMP. Ya, betul. Itu hanya untuk prodi musik ya,
yang atau prodi dulu prodi tari karena musik Ya. bule itu mempelajari itu. Iya, ya betul tuh. Sebenarnya gini, kalau alat musik gamelan ini kan karena dia satu perkusi ya. Jadi semua manusia kalau belajar alat musik perkusi itu lebih cepat. Oh gitu. Iya, kan ya karena teknik dia memukul kan. Ah. Tingkat cepat orang merespon sebuah permainan alat musik itu kan dari situ dia tuh. Dia melihat, mendengar, langsung dia bisa praktekkan. Dan itu tidak ada tingkat maksudnya ini ya penjarian segala macam juga nggak ada. Tingkat kesulitannya belum terlalu jauh dan pola-polanya pasti sederhana kan untuk memainkan. Itu yang ada mudah dipelajari. Ketika kalau serdam itu tadi congor untuk mulutnya harus pas gitu. Gitu pun juga gambus gede dipelajari nama SD. Pegang aja dia nggak bisa kan gitu. Jadi Apa beda lagi kulintang atau talobala kan bisa. Benar sudah banyak juga di sekolah-sekolah. Tapi itu musik perunggu yang dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau gamelan ini kan bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya dalam hal ini efektif dan efisiensinya lebih ini lah ya. Benar, gitar juga sama, tapi kan tingkatan pembelajaran itu kan juga sama kayak gambus tadi gitu loh. Artinya gamelan ini kenapa menjadi salah satu mata pelajaran ya untuk generasi SD, SMP, SMA itu karena selain dia mudah dibawa, untuk tekniknya itu lebih dasar. Betul, iya. Itu yang dia jadi rame juga, akhirnya banyak juga dipelajari dan alhamdulillah itu sudah jadi ciri khasan kita semenjak akhirnya booming di mana-mana ini. Ya saya bersyukur kawan-kawan seniman di Lampung bahkan di nasional juga ada yang memang bukan orang Lampung ya tapi dia membuat garapan ataupun aransemen ataupun komposisi dari wilayah itu. Itu saya bersyukur. Artinya mulai dibangkitkan tapi harapan saya sih jangan hanya itu tadi ya, jangan hanya alat musik gamelan saja tapi ya kita ada alat musik yang lain. Ayo dong sentuh itu gitu loh. Sentuh itu. Ayo, atau perlombaan lainnya juga yang bisa ya bisa ke ranah sana. Artinya saya bersyukur di permukaan ini sudah ada lomba musik perunggu Lampung dalam hal ini talobala sudah ada, lomba gitar klasik ataupun gambus sudah ada, lomba gamelan sudah ada, terus lomba serdap sama serdam itu belum. Nah ini coba diinikan lah, mungkin pemerintah juga lirik lihat ke sana juga. Dan ketika memang itu tadi pola pelestarian ini kalau dia ada lomba di Lampung ini saya lihat tinggi antusiasnya. Nah itu coba pemerintah ini ayo kita galakkan gitu loh. Kita buat space-nya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Sastra lisan, lomba sastra lisan sudah ada kan gitu, sastra lisan Lampung. Sampai ranah sana lah kira-kira begitu. Nah terakhir ini gambus ya. Gambus itu sama nggak Bang dengan peting gitar untuk petikan? Beda deh. Ya? Nah tapi kalau di pesisir hampir sama, mereka ada yang hampir sama mengadopsi itu. Itu 6 ya? Ini. Senarnya ada yang 5, ada yang 6. Ada yang gambus luni itu? Kalau gambus luni ya? itu 4. Gambus luni itu 4. Itu saya lihat khususnya beberapa mahasiswa saya juga ya yang di Kota Agung, yang di Tanggamus itu mereka sudah mengkombinasikan antara gambus dan gitar. Jadi dikolaborasikan, metik bareng. Biasanya kan gambus dengan gambus saja, gitar aja atau gambus dengan orkes gambusnya, nggak ada ini kan. Nah, ini mereka memainkan petik tunggal dibuat dengan sedemikian rupa petikan itu mendekati dan akhirnya vokalnya ada. Nah, ini saya rasa termasuk terobosan baru juga nih, budaya baru juga nih. Ya walaupun mungkin ada lah ya yang dulu-dulu pernah mencoba seperti itu, tapi tidak terangkat di permukaan. Nah sekarang ini sudah mulai nih terlihat nih adanya gambus dan gitar, tapi khusus di wilayah pesisir Lampung ya, orang-orang pesisir Lampung dengan lirik Lampung pesisir ya, bukan lirik Lampung Pepadun. Kalau Pepadun kan memang jelas nggak ada gambus gitu. Walaupun banyak orang Pepadun bisa main gambus, tapi ya bukan instrumen dari sana. Ya tadi ada gitar klasik, ada yang Pepadun, ada yang pesisir, ya, ada gambus, lalu ada yang perunggu itu dengan nama-nama yang berbeda seperti kelintang, kelenongan, gamelan balak, tangkap rumungan, itu sama ya, sama namanya. Dari perunggu. Iya dari perunggu semua dari perunggu. Dari perunggu. Lalu ada kreasi baru, yang baru ya itu yang bernama talobala, tambahannya, ada beberapa tambahan. Lalu ada serdap atau rebana. Yang dipakai hadroh ya, ada serdam, bentuknya seperti suling, dan ada gambus. Nah, untuk sahabat Cao Ekam dan semualah untuk generasi kita. Satu lagi tadi belum masuk. Oh iya, saya lupa karena selingan loh. Tapi gue kena tegur lagi. Iya, kena tegur lagi, ya kan? Ya, satu lagi itu yang udah
sudah ramai dibicarakan Iya. dan dipelajari, yaitu namanya gamelan. Bukan cetek ya? Bukan cetek ya. Iya, cetek itu Iya. sebutan lah Bang ya. Kita nggak Iya. bisa juga menyalahkan orang-orang yang memakai nama cetek. Anggap Iya. saja orang yang memakai cetek itu, yang waktu ada yang ngomong ketapel, Iya. yang ngomong cetek itu ngomong itu betetan. Iya. Tapi yang benar. Yang benar Tapi adalah- gini loh, kalau ketabel betetan tuh masih satu mindset, masih satu Masih satu mindset ya? Oh, kan cetek gamelan nggak Beda ketemu ya? tuh. Nggak ketemu ya? Dan memang nggak. Ya karena betet katanya itu awalnya itu. Oh, jadi kalau cetek karena tik 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 kita Padahal bunyinya. bunyinya kepada- Ya nggak bunyinya gitu. beda ya, Ya. cantik ya. Iya, bukan analogi dari sana. Iya, iya. Nah, ini yang bicara adalah akademisi karena dia pakai teori. Iya. Ya kan kalau Iya. kita betet itu itu dari mana lu ngebet? Ya saya ngebetet Iya, katanya. emang ngetet gitu ya. Iya, benar. Atur aja tuh. Ya, Etnologi. mungkin menurut saya gini, tambahan kita satu lagi ya. Tadi kan sudah sedikit saya singgung-singgung bahwa kita juga jangan lupa bermusik itu atau memainkan musik tradisional Lampung itu jangan cuman bisa sudah nabuh selesai atau sudah bisa memetiknya selesai, jangan. Harapan saya, ayo para muda-mudi di Lampung ini, saya yakin ini kan subscribe-nya ini sudah banyak nih ya, viewernya ini juga udah banyak. Ayo dong kalian jangan hanya belajar nabuhnya atau jangan belajar ininya, tapi pelajari semua di dalamnya. Artinya pelajari filosofinya, pelajari maknanya, atau bahkan pelajari juga ini alat musik dari mana nih, sejarahnya Ya, seperti teorinya, apa. Iya. sejarahnya. Iya, jadi kalian lebih yakin untuk memainkan itu. Jangan asal main nabuh, oh gue udah bisa nih nabuh, wow, kayaknya udah keren benar ini. Nah, ujung-ujungnya nggak tahu juga ini. Dan jangan hanya sebagai ini adalah mata kuliah gitu yang harus dipelajari, lewat-lewat aja. Iya, gitu. iya, itu pasti itu. Ya, Iya. aja. Yang penting ada nilainya lah gitu kan. Asal bapak itu senang lah Asal pokoknya ABS ya. Iya, bapak udah senang udah oke kita kan. Oh, penting. Iya, udah lulus sudah lupa ya kan. Penting, tapi udah gitu nggak tahu apa filosofinya, Iya. sejarahnya itu harus dipelajari. Betul, Lebih betul. menjiwai jadinya ya. Betul. Nah, untuk inilah tadi itu sebenarnya seperti masukan ya, tapi coba dong sebagai bapak dosen untuk Apa itu? berikan motivasi atau apa ya namanya saran untuk generasi kita ini Iya. untuk lebih mencintai dengan benar Siap. soal musik dan budaya. Ya. Dua yang selalu satu dari memang pribadi saya, lahir benar dari pribadi saya karena pengalaman di lapangan. Jadi satu, pertama motivasinya cintailah budayamu maka budayamu akan mencintaimu. Itu satu. Terus yang kedua ini saya ambil dari bapak saya sendiri almarhum, beliau bilang ciptakanlah enak jangan cari enak. Ciptakan enak. Iya, jangan cari enak. Maknanya dalam nih dua ini ya. Silakan aja lo mau nyebarin kemana, artiin kemana, cuman dua itulah. Jadi artinya kalau kita mencintai budaya kita, ketika kita, oh saya orang Jawa tapi saya hidup di Lampung dan saya suka dengan musik Lampung, ya ayo dong lestarikan. Iya. Ya kan, ketika kamu mengangkat budayamu ini atau kamu sudah mencintai dengan budaya itu, pasti kamu akan diangkat derajatnya juga. Ya sama lah, budaya itu kan kalau ada yang mengartikan juga kan ya sama seperti apa, nilai-nilai yang memang dibuat oleh para leluhur dengan kesungguhan ya. Artinya dengan benar-benar nggak asal-asal gitu kan. Iya. Ketika kita angkat ya pastilah kita juga akan diangkat juga derajatnya, karena itu inspirasi Tuhan yang kasih kan. Budaya itu kan dibuat Iya. dari Tuhan kasih ke manusia dan manusia membuat itu kan. Dan kita lestarikan, kita angkat, pasti dicintainya gitu. Gitu pun juga tadi yang kedua, ciptakan enak jangan cari enak. Gampangnya saja. Ya itu tadi, jangan cuman kamu udah tahu bisa gampang udah selesai lah, udah enak ini, nggak bisa, karena nggak selalu di posisi aman itu enggak, pasti ada lagi tingkatan-tingkatannya. Itu kira-kira tuh dari saya. Iya mantap, dosen yang ngomong. Tolong nanti subscribe-nya mahasiswa dipaksa ya. Banyak aman. Banyak. Anak kita Pak. Nanti kita share semua di mana-mana. Jadi lagi Iya. jadi cekol dia nggak subscribe. Siap, insyaallah. Salah. Iya, mungkin cukup sekian ya Bang Siap. ya. Kayaknya berapa durasi ini? Iya. Kalau Lumayan ngomong- asik ini kayaknya. Kalau ngomong sama dosen gitu, sebenarnya banyak yang harus saya tanyakan. Iya, Cuma iya. takut durasi aja. Mungkin Asli. sesi berikutnya. Benar. Iya. Karena Bang Erizal ini bukan hanya mendalami satu satu musik ya, Iya. satu musik, tapi banyak lah sebenarnya bicara adat budaya Pepadun juga mungkin Sama. ada paham ya. Iya. Terima kasih Bang Terima Erizal sudah bersedia hadir di Caw Ekam, sebuah kebanggaan bagi kami bisa
menghadirkan ke kursi panas. Asik. Kursi Panas ini dari tadi sampai keringetan ya. Keringetan ya. Tiba-tiba dicecar kayak ujian skripsi. Ya. Ini gimana? Waduh, gue bilang. Kita bingung kadang-kadang mau ngomonginnya kan harus pakai alat peraga kan Iya. gitu. Ini alat peraga nggak ada ngelogikain gimana gitu kan. Iya, karena yang namanya dosen dia takut salah. Ya iya dong, harus real kan gitu. Real, Kalau iya. nggak kita cecar orang, tuduh orang enggak kan. Iya, semoga terus maju, Amin, sukses, amin, amin. segala kegiatannya lancar dan yang Amin, pastinya mendapatkan berkah dari Allah Amin, SWT. amin. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yudin Sanggem bersama Bang Erizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.